Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam kepada kita masing-masing sesuai dengan waktu dan kesempatan kita masing-masing. Saya Mahmud Syarif Nasution dari Marga Sakti Channel ingin berbagi kepada kita semua terkait dengan perumusan sasaran dan indikator keberhasilan organisasi. Mari kita dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar kami dapat berbagi mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan peningkatan kinerja organisasi. Materi ini tentunya berkaitan dengan penyusunan sasaran dan indikator keberhasilan organisasi sebagai kelanjutan dari materi penyusunan rencana strategik yang sudah kita bahas terlebih dahulu. Nah, pembelajaran yang lalu kita telah membahas visi, misi, dan tujuan organisasi. Dalam kesempatan ini kita ingin lanjutkan dengan pembahasan penyusunan sasaran dan indikator kinerja. Nah, sebuah sasaran tentunya dikembangkan dari tujuan organisasi. Kalau tujuannya sifatnya lebih umum, maka sasaran lebih spesifik. Sasaran nanti dibuatkan indikator kinerjanya sebagai landasan bagi kita atau kriteria bagi kita bahwa sasaran itu telah tercapai dengan sebaik-baiknya. Indikator kinerja ini adalah parameter untuk mengukur bagaimana keberhasilan kita dalam mencapai sasaran organisasi. Dan kemudian sasaran-sasaran yang terdapat di dalam renstra itu akan kita seleksi, akan kita identifikasi, sehingga kita kemudian menuangkannya di dalam program sebagai kebijakan yang akan kita laksanakan pada masa yang akan datang. Apa itu sasaran? Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Jadi tujuan itu jangkauannya ada 5 tahun, maka sasaran itu diukur secara tahunan. Nah, dengan kriteria, sasaran itu menggambarkan hasil yang lebih spesifik. Kemudian sasaran itu lebih terukur dan dapat dinilai berorientasi pada hasil dan dapat dicapai pada kurun waktu tertentu. Nah, berdasarkan kriteria itu kita coba ambil salah satu contoh. Nah, katakan sasaran itu kita ambil misalnya dari dinas ataupun badan pengelola pendapatan keuangan dan aset daerah. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan kinerja pengelolaan, pendapatan, keuangan, dan penatausahaan aset daerah serta tertib, akuntabel, dan transparan. Ini adalah tujuan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan ini dapat tercapai dengan tercapainya sasaran-sasaran yang lebih spesifik. Yang pertama misalnya meningkatnya pengelolaan aset daerah yang profesional. Nah, sehingga tujuannya tercapai. Kemudian yang kedua meningkatnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga meningkatnya pendapatan asli daerah. Nah, sasaran-sasaran ini kemudian dituangkan pula indikator kinerjanya yang menjadi tolok ukur tercapainya sebuah sasaran. Nah, kita lihat lagi di Kementerian Agama ya. Tujuannya adalah peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan. Sekali lagi di sini layanan keagamaan kan sifatnya masih umum. Lalu tujuan ini kita jabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik. Meningkatnya kualitas layanan administrasi keagamaan, meningkatnya kualitas pelayanan nikah dan rujuk, meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga. Nah, sasaran-sasaran di sini tentunya diambil dari tugas dan fungsi organisasi. Nah, Bapak dan Ibu Saudara, tergantung di mana level organisasi kita, maka tingkatan sasaran itu berbeda-beda pula. Ada sasaran yang lebih strategis, kemudian sasaran program, dan sasaran kegiatan. Jadi, di mana kita berada, di situ pula lah kita mencari dan menemukan indikator kinerja yang
sesuai dengan level organisasi kita. Untuk tingkatan strategis itu adalah untuk tingkatan kementerian lembaga dan SKPD. Ini ada di pusat, tempatnya adalah di kementerian lembaga dan unit eselon 1 atau satuan kerja, atau di lingkungan SKPD, satuan kerja perangkat daerah. Nah, kemudian ada di tingkat program. Nah, di sini di tingkat program itu hasil yang akan dicapai dari satu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang ada di atasnya ya, untuk kementerian lembaga dan SKPD yang mencerminkan berfungsinya keluaran. Nah, di sini program, sasaran program ini adalah tingkat sasaran di unit atau satuan kerja setingkat eselon 2. Sedangkan untuk sasaran kegiatan itu adalah tingkatan untuk eselon 3 dan eselon 4, yaitu dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, kita berikutnya, supaya kita bisa dapat memilih indikator kinerja yang lebih pas, maka indikator kinerja itu kita pilihkan karena ada memang kriterianya. Indikator kinerja itu adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Jadi, dengan adanya indikator inilah menjadi parameter ataupun ukuran di dalam mengukur keberhasilan organisasi. Jadi sebelum mengatakan organisasi kita berhasil, kita menetapkan dulu indikator kinerjanya. Indikator kinerja inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk menentukan apakah kita berhasil atau gagal. Kriteria-kriterianya adalah harus SMART. Sebuah indikator kinerja itu harus memenuhi kriteria spesifik, measurable, attainable, relevan, time bound, dan trackable. Nah, penjelasan ini nantinya akan kita perinci lagi dalam materi yang lain. Nah, berikutnya, dalam menyusun sasaran strategis itu, kita harus ada penyelarasan atau cascading. Jadi, indikator kinerja yang di sasaran strategis kementerian lembaga, kemudian kita turunkan ke dalam sasaran program. Sasaran program kemudian kita selaraskan dengan sasaran kegiatan. Sebab kalau tidak selaras, yang di pusat mau ngapai, yang di daerah mau ngapai, tidak bersinergi, akhirnya tidak bisa diukur. Jadi seharusnya sasaran kegiatan itu menunjang sasaran program itu menunjang sasaran strategis, dan sasaran strategis itu menyukseskan sasaran-sasaran pemerintahan di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Nah, untuk sasaran strategis misalnya meningkatnya pendapatan asli daerah di Kabupaten A. Tentunya ini kita ambil indikator kinerja yang sifatnya outcome, yaitu rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. Nah, dengan kita memasang target di sini, misalnya asumsinya untuk 5 tahun yang akan datang, pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah itu meningkat 20%. Nah, kemudian untuk tingkat programnya, antara lain misalnya peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Nah, sasaran strategis itu di tingkat SKPD ya, di tingkat pemerintah daerah. Nah, kemudian sasaran programnya itu sudah di eselon 2-nya. Nah, yaitu peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Dengan indikator kinerja, setidak-tidaknya indikator kinerja di sini adalah output. Nah, output daripada peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Nah, setidak-tidaknya itu output. Tapi kalau boleh outcome. Nah, dengan target capaian misalnya untuk 5 tahun yang akan datang, peningkatannya itu sudah mencapai 25%.
Nah, kemudian sasarannya, sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan itu tingkat operasional pelaksanaan kegiatan. Misalnya peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Nah, indikator kinerja di sini adalah indikator kinerja output, setidak-tidaknya output. Di bawah output tentu tidak ada lagi, dengan target capaian 25%. Nah, kita ambil contoh lagi penyelarasan indikator kinerja sasaran di lingkungan, ya ini Kementerian Agama ya. Untuk setingkat level kementerian lembaga, sasaran strategisnya dalam meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama dengan indikator kinerja indeks kepuasan layanan kantor urusan agama. Ini nasional ya. Targetnya untuk 5 tahun yang akan datang, kepuasan masyarakat itu sudah 87%. Nah, kemudian sasaran programnya meningkatnya layanan administrasi keagamaan. Ini setingkat eselon 2. Dengan indikator kinerja, persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan ini adalah outcome. Target kinerja itu 78% 5 tahun yang akan datang. Nah, kemudian sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan ini level operasional, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan nikah rujuk dengan indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana KUA yang ditingkatkan. Ini adalah setingkat output. Nah, dengan target kinerja 85%. Nah, kalau kita cermati sasaran-sasaran ini, tentu berbeda-beda. Yang tingkat di bawah ataupun level operasional, dan tingkat program, dan tingkat strategis. Nah, ketika kita memilih sasaran dan indikator kinerja, tentunya kita melihat dulu di mana level organisasi kita ketika kita menuangkan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategi. Jadi harus ada keselarasan. Tanpa keselarasan ini, ya kita tidak tahu mengerjakan siapa mengerjakan apa. Level organisasinya tentu mempengaruhi sasarannya. Nah, jadi yang level organisasi di atas mengerjakan yang strategis, kemudian di bawahnya ada level program dan level kegiatan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.